Ya, perkenalkan nama saya Mei Yin Yang. Saya adalah praktisi Feng Shui. Saya juga seorang coach dan saya owner Wisdom of Life, juga founder Master Key Element, yaitu divisi pelatihannya. Saya juga seorang trainer dan Pak Ce itu elemen ya, kemudian juga si Mendunja dan juga I Ching Wisdom. Nah, teman-teman di sini materi kita pada malam hari ini perbincangannya adalah mengaktifasi energi di bulan Oktober. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali tahu Feng Shui, ya saya akan bercerita sedikit apa itu Feng Shui. Feng Shui itu berasal dari kata Feng dan Shui. Jadi Feng itu adalah angin dan Shui adalah air. Nah, kalau dari artinya aja, kok bisa ya Feng Shui itu dibilang sebagai tools atau bisa juga untuk meningkatkan kemakmuran kita, untuk meningkatkan kesehatan, kebahagiaan, gitu, rezeki. Kok bisa ya seolah-olah itu klinik gitu. Seolah-olah Feng Shui itu adalah sesuatu yang langsung instan. Nah, teman-teman di sini perlu tahu bahwa Feng Shui itu adalah energi. Yang kita tahu, energi itu juga adalah Qi, atau disebut juga Qi, atau prana, ya, semua atau segala sesuatu yang memang membuat kita hidup di dunia, di bumi. Nah, bagaimana supaya kita bisa hidup selaras dengan alam, aman, nyaman, sehat, gitu kan? Itu yang perlu kita tahu, sukses dan bahagia. Nah, kuncinya adalah seperti ini. Faktor yang mempengaruhi manusia itu adalah 3, yaitu langit, bumi, dan manusia itu sendiri. Jadi Feng Shui adalah faktor buminya, bumi. Nah, bagaimana kita menerapkan Feng Shui dalam kehidupan kita sehari-hari, di rumah, di kantor, dan di dalam diri sendiri. Nah, yang kita perlu tahu adalah Anda tidak perlu percaya dengan Feng Shui, karena mungkin belum pernah mengalaminya, atau sudah mengalami tapi nggak sadar gitu kan. Nah, tapi jika Feng Shui bisa membantu kehidupan kita jauh-jauh lebih baik, menyelesaikan segala permasalahan, walaupun hanya sepertiga dari hidup, maka tidak ada alasan untuk tidak percaya dengan Feng Shui. Nah, teman-teman, kenapa? Karena semakin kita menerapkan Feng Shui, maka kita akan semakin merasakan aliran energi alam itu secara alami, ya, dari diri sendiri, kemudian juga dari rumah, dari kantor, meningkatkan sensitivitas kita, kepekaan kita kepada lingkungan, kepada alam, seperti itu. Nah, teman-teman, kalau atau energi itu sendiri kan nggak kelihatan ya. Jadi kalau nggak kelihatan, belum tentu juga tidak ada. Nah, manusia, kita itu seringkali kalau nggak lihat, nggak percaya. Kan seperti itu. Nah, padahal kita bisa merasakan tapi nggak sadar. Ya, merasakan, kita nggak sadar. Nah, ada tapi nggak bisa dilihat. Tapi bisa dirasakan. Nah, bukan berarti tidak ada. Seperti itu. Jadi, untuk menerapkan Feng Shui, ya, kita harus tahu bahwa dari mana sih kita dapat Feng Shui itu? Dari 3 tadi saya bilang. Pertama, energi heaven Qi. Yang kedua adalah man atau person Qi. Yang ketiga adalah earth Qi. Seperti itu. Jadi kalau heaven Qi itu sifatnya yang. Kalau earth Qi itu sifatnya yin. Nah, kita di tengah-tengah nih antara yang sama yin. Itu makanya orang meninggal, orang di bawah tanah itu dibilang kan energinya yin. Kalau yang di atas energi semesta, energi alam gitu ya, itu dibilang sangat yang. Nah, kita ada di tengah-tengah nih, manusia yang harus menyesuaikan antara yang dan yin. Jadi yin yang. Nah, satu kesatuan ini membentuk satu alignment. Nah, bagaimana kita bisa menyelaraskan dengan keseluruhan ini? Itu yang dimaksud dengan Feng Shui. Jadi tidak ada hubungannya dengan agama tertentu atau keyakinan tertentu. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita tahu bahwa energi yang kita dapat itu dari manapun ya, dari mana saja. Sekarang kan banyak ya, yang bisa mendeteksi aura misalnya.
itu bisa melihat virus COVID-19. Itu kan juga termasuk satu teknologi baru. Dan itu luar biasa, melihat yang tidak kelihatan. Ya, mungkin teman-teman sering kan dapat broadcast gitu ya. Nah, itulah sebabnya kenapa Qi itu bekerja. Bekerja tanpa kita sadar. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita punya Heaven Qi, itu apa saja? Misalnya, dari mana Heaven Qi? Dari matahari, ya. Nah, bagaimana memanfaatkan Heaven Qi di rumah atau di kantor? Yang pertama, dari matahari dulu ya. Matahari adalah sesuatu yang yang. Jadi, sisi-sisi bagian rumah kita itu bagus jika ada energi yang masuk. Itu yang pertama. Ya, buat Anda kalau rumahnya nggak punya jendela, waduh sangat disayangkan. Anda harus buka jendela ya. Di sektor mana? Nah, di sektor mana itu urusan belakang. Yang penting ada udara masuk ya, dan ada sinar matahari masuk, itu kuncinya. Ya, itu satu. Kita bisa mendapatkan Qi dari matahari. Tetapi daerah area tidur, kamar tidur, kemudian area-area yang memang untuk pasif, ya, itu tidak boleh kemasukan energi yang terlalu besar, seperti itu. Ada klien saya, ada klien sekaligus teman nih, bilang saya suka matahari, jadi semuanya dibikin kaca, ya. Semuanya matahari masuk, bawahnya panas gitu. Jadi tidur pun seger, nggak bisa tidur. Nah, seperti itu efek dari terlalu banyak yang energi atau matahari gitu. Ya, kemudian bulan nih. Kenapa sih bulan kok bisa mempengaruhi kita gitu ya? Bulan memang mengambil bagian untuk malam hari, ya. Dan bulan juga berarti memberikan energi ke kita. Contohnya, waktu kita doa, waktu kita meditasi, saat bulan purnama, itu luar biasa banget. Ya, mungkin kaum muslim, umat Islam, itu jam 3 pagi, itu kan energinya kan berbeda gitu. Nah, atau sholat tahajud ya dibilang ya. Nah, di kita juga sama ada. Jadi kalau masing-masing itu kan ada ritualnya sendiri. Tapi secara universal, kalau bulan itu memang memberikan sisi emosional untuk makhluk hidup. Misalnya, kenapa orang jadi gelisah, nggak bisa tidur, ya? Kenapa di India pernikahan diadakan di malam bulan purnama, gitu kan? Pestanya, atau mungkin nelayan, ikan-ikannya jauh lebih banyak gitu di bulan purnama. Nah seperti itu, tetap ada efeknya, tetap ya, ada dampaknya. Itu adalah Heaven Qi. Nah kemudian apa lagi nih selain itu? Cuaca. Ya, cuaca musim itu juga dari langit kan, dari langit yang tidak bisa kita rubah istilahnya. Itu adalah memang hak yang di atas. Nah, Heaven Qi ini tidak bisa kita kutak-atik. Ya, kemudian hujan, awan, itu kan terjadi siklus sedemikian rupa sehingga itu terjadi dengan sendirinya kan? Ya, kita hanya menikmati gitu. Kemudian spiritual guidance. Spiritual guidance ini diserahkan pada pilihan masing-masing. Ini bisa bentuknya meditasi, agama yang kita anut, kemudian juga yoga seperti itu kan. Nah, spiritual ini bisa dapat dari manapun. Nanti tergantung action kita. Nah, kemudian apa lagi? Kalau itu adalah Heaven Qi, sekarang kita masuk kepada person, ya, person Qi. Nah, person Qi itu apa sih? Ada Qi yang memang Qi diri kita sendiri dan Qi orang lain. Nah, Qi itu sendiri ada dua. Ada good Qi, ada bad Qi. Ya, good Qi namanya Seng Qi, bad Qi itu juga ada, kayak bad guy gitu. Namanya apa? Sa Qi. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita bisa mengenali nih, mana yang baik, mana yang buruk. Ya, misalnya, kalau semuanya terlalu over, itu kan jadi nggak baik. Segala sesuatu harus seimbang. People Qi itu kita bisa dari personal, bisa jadi dari orang lain. Nah, kalau dari diri sendiri, itu banyak sih segala sesuatu yang memang menjadi visi, misi, ya. Kemudian juga belief seseorang, keyakinan, ide-ide apa yang ada di otak. Kemudian memori juga. Terus juga yang paling penting adalah kehendak bebas.
yang diberikan pada manusia. Nah, kehendak bebas sesuai dengan desainnya dari heaven, mengetahui DNA kosmik, ya DNA kosmik. Nah, kita jadi tahu lewat tanggal lahir itu bisa dipetakan. Itu sepertiga aja. Nah, sepertiganya lagi adalah human action, ya. Aksi-aksi kita, kemudian kesehatan kita, itu adalah semua bagian dari personal itu, ya. Bisa juga negara, bisa juga tetangga, ya. Siapapun yang berinteraksi dengan kita. Yang pertama, kalau kita mau memproteksi chi kita sendiri, ya, alangkah baiknya jika yang satu pertama kali adalah be yourself. Jadi menjadi diri sendiri itu sangat penting, ya, sehingga kita bisa nyaman dimanapun kita berada, gitu. Kita tidak bisa compare dengan orang lain. Oh, dia begini, dia begitu, terus kita ikuti, itu enggak. Karena setiap orang tuh punya desain khusus dan unik. Itu yang satu, ya, jadilah diri sendiri. Kemudian yang kedua, kita mesti punya kepercayaan atau agama yang kita anut atau apapun itu yang membuat kita menjadi percaya diri, ya. Kemudian percaya diri kita menjadi lebih kuat daripada ketakutan kita untuk melakukan sesuatu, ya. Seperti contohnya kalau kita ada hambatan di situ, bukan berarti kita harus menghindar, kan? Ya, ketika saya ada muncul ketakutan, kekhawatiran, yang saya doakan adalah beri saya keberanian lebih sedikit, walaupun itu cuma 15 cm, untuk saya bisa melangkah maju dan membuat perbedaan, walaupun itu kecil. Nah itu, jadi teman-teman di sini saya juga berharap banget dalam kondisi seperti ini tidak menghalangi langkah kita untuk berbuat sesuatu, gitu, ya. Karena kita sangat dipengaruhi oleh energi bulan Oktober ini. Nanti saya akan cerita. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kita bisa pep talk atau self talk pada diri sendiri itu yang baik-baik aja, ya, yang membangun. Nah, seperti itu. Nah, kalau orang lain ngomong jelek ke kita, kita bisa menghindar. Tapi jika kita sendiri yang ngomong jelek ke diri sendiri dan dibawa kemanapun, itu fatal. Nah, kita bisa berbicara yang baik pada diri sendiri dan pada orang lain. Nah, yang keempat, kita harus selalu bergerak loh, supaya apa? Nggak mager. Chi ini akan bergerak, mendukung orang-orang yang memang aktif. Ya, aktif gitu. Jadi olahraga itu sangat bagus. Saya tahu Anda pasti bilang, ya saya olahraga terus gitu. Oke, keren gitu. Olahraga sangat bagus. Kemudian pokoknya harus semuanya seimbang. Karena kita memang manusia, itu nggak gampang hidup di dunia, ya. Kita harus terus berusaha gitu. Seperti itu. Bagus nutrisi, istirahat cukup. Nah, itu yang dianjurkan. Kelima adalah hanya mendengar opini dan pendapat yang menurut Anda baik dan membangun diri Anda. Jadi detox apapun yang membuat langkah Anda terhenti. Apa? Gitu. Ya, apa yang menghalangi Anda. Nah, kemudian yang keenam, ini yang sering kali kita alami, antara otak, hati, dan perkataan bisa jadi berbeda. Nah, ini perlu alignment nih. Perlu satu kesatuan nih. Mulai sekarang. Itu yang namanya integritas, kan. Sehingga kalau ada drama, orang-orang yang memang bergosip, ya, itu barangkali akan membuat energi kita juga sia-sia gitu ya. Nah, yang ketujuh, ya, nggak perlu takut untuk sendirian. Jika kita merasa kesepian, ya, sedih, ya, itu saatnya berarti Anda menggali diri sendiri, memberikan penguatan pada diri. Ya, apa yang mau saya cari, seperti itu, ya. Anda perlu masuk ke dalam diri sendiri. Kalau pandemi dulu kan kita nggak bisa keluar, kita masuk ke dalam diri sendiri. Sama, ketika Anda sendirian, ya, ingatlah bahwa inilah waktu Anda untuk masuk ke dalam diri sendiri. Seperti itu. Yang kedelapan nih, kemudian juga sedih yang berkepanjangan. Menangis yang nggak ada ujung pangkal, ya. Bukan berarti nggak boleh menangis, boleh, gitu. Itu justru sarana, tapi setelah itu kita tahu di mana kita harus berhenti dan membuat perubahan.
Gitu. Yang kesembilan adalah happy. Nah, kenapa sih kita harus happy? Itu adalah yang bisa kita lakukan ya. Jadi proteksi kepada diri sendiri, terutama yang nomor 9. Kenapa happy? Karena kita memasuki satu masa yang panjang nanti di tahun 2024, di mana seluruh elemen itu dikuasai oleh api. Seperti itu. Karena bulan Oktober ini, energi Feng Shui-nya itu jadi satu dengan energi tahun 2021. Yaitu apa? Energinya sama persis, sama persis. Ini adalah energi murni dari bumi. Energi yang sangat murni dari bumi. Nah, artinya apa? Artinya stabilitas, kepercayaan atau trust. Kemudian juga yang bagus-bagus ya, selain itu kemandirian, itu perlu. Di bulan ini. Terus riset. Jika sebelum-sebelumnya teman-teman bingung mau melakukan apa, bulan ini adalah bulan yang tepat banget. Ini adalah bulan persiapan. Gitu. Buat teman-teman yang memang masih, karena kuat banget energinya, masih nunggu mungkin, masih menunda, ya, menunda, siapa tahu nanti lebih baik, nggak akan seperti itu. Jadi waktu yang sudah lewat itu biasanya tidak akan kembali lagi kan. Nah, bulan ini adalah bulan yang sangat tepat untuk riset, ya, untuk riset. Jadi tidak boleh ada penundaan. Saya kasih tahu, dengan menyadari begini kita tahu, oh iya ya, saya lebih banyak menunda nih, gitu kan. Kenapa? Karena bulan ini kalau kita lihat di buminya itu ada 3 elemen. Yang satu yang paling kuat adalah energi tadi itu speaking, kemudian branding, ya, kemudian riset seperti itu, kemudian energi penjualan. Nah, itu yang sangat kuat. Nah, dengan kuatnya ini bisa juga artinya jika teman-teman nggak siap, maka penundaan yang akan terjadi seperti itu. Banyak penundaan, ya. Dan sebenarnya di sini ada yang segitiga, itu adalah elemen api. Elemen api yang muncul di bulan ini itu menandakan elemen yang memang gembira, ya, elemen yang memang kebahagiaan seperti itu. Jadi di bulan ini ada kebahagiaan, ada keceriaan gitu. Nah, yang kotak adalah elemen tanah, itu kuat banget. Elemen tanah jika kita tidak sikapi dengan sangat baik, maka yang terjadi adalah kita diem, mager. Dan itu nggak bagus gitu loh. Ya, bagus jika kita melakukan preparation atau persiapan. Apa nih? Next-nya apa nih? Karena begitu kita masuk bulan November, Desember, Januari, kita akan dikuasai oleh elemen air. Ya, elemen air itu musuhnya api. Nanti kita akan semakin gloomy. Artinya happy itu jadi barang langka. Ya, jadi penting sekali teman-teman menata hati untuk bisa tetap happy di suasana apapun. Itu sangat penting. Nah, terus apalagi nih yang mesti kita lakukan nih ya di bulan Oktober ini. Kalau kita lihat energinya stagnan, nggak bergerak, itu buat teman-teman di sini ada yang alami, ada yang enggak. Ya, tapi kalau untuk orang-orang yang elemennya logam, ya, itu sangat terbantu banget bulan ini. Jadi kalau kita tidak tahu elemennya apa, nggak apa-apa. Yang penting penyadaran, awareness, ya. Kita harus rubah mindset, jadi growth mindset itu lebih bagus, ya, lebih bagus. Supaya kita bisa tahu apa yang bisa kita lakukan next step-nya. Tahun ini dan bulan ini yang paling bagus, ya, itu kan di area northeast atau timur laut. Timur laut. Kenapa? Karena timur laut itu ada energi penolong di situ. Timur laut juga dikuasai oleh, kebetulan tahun ini adalah Shio Kerbau. Nah, coba tolong amati sektor Anda di rumah atau di kantor, di sektor timur laut itu ada ruangan apa? Ya, Anda bisa berdiri di tengah ruangan, terus pakai HP, ya, pakai HP kompasnya gitu. Ya, mungkin kalau Anda kompas gitu ya HP, bisa pakai kompas HP seperti ini.
diarahkan. Jadi kita berdiri di tengah, berdiri hadap manapun, itu kompas selalu sama. Kalau timurnya di sana, ya akan di sana gitu. Anda putar-putar juga timurnya tetap di sana. Nah, seperti itu. Ya, Anda bisa ukur dan pastikan northeast Anda ada di mana. Karena northeast adalah penguasa di tahun ini. Nah, di situ nggak boleh ketok-ketok palu, bongkar-bongkar gitu ya. Kemudian terus juga bagian northeast 1 ya, northeast 1 itu ada area ox yang disebut juga Grand Duke ya. Itu 22 derajat sampai 37. Nah, di situ. Pastikan itu bersih, tidak boleh ada renovasi, kayak gitu. Nah, seberangnya juga, biasanya tuh kalau kita berhadapan kayak sumo gitu ya, itu kan berarti mau berantem. Sama, energi juga akan bisa berantem gitu. Contohnya energi air dan api, itu bisa saling mematikan. Nah, sama. Area seperti ini, ya jika ox ada di northeast 1, maka seberangnya itu adalah barat daya atau southwest 1. Southwest 1 itu 202,5 derajat sampai 217,5 derajat. Di situ juga nggak boleh direnovasi. Nah, seperti itu ya. Area mana lagi yang nggak boleh direnovasi tahun ini, terutama di 3 bulan terakhir ini ya, itu di area timur. Nah, di area timur. Timur nggak boleh renovasi kalau kita ngomong tentang renovasi ya. Nah, terus yang bagus yang mana? Nah, oke, teman-teman di sini kalau mau tahu yang bagus yang mana, yang paling bagus jika Anda mau cash keras. Anda mau investasi jangka pendek, ya. Kemudian juga Anda mau melakukan penjualan, direction-nya atau arahnya menuju ke west. Itu yang paling bagus tahun ini. Mulailah sekarang juga. Gitu. Itu karena ada angka 8 di situ, ya. Cash atau fresh money di situ. Terus kalau yang kedua, jika Anda mau long term investment, ya, investasi jangka panjang, Anda bisa mulai lakukan itu di sektor northeast atau menuju ke arah northeast. Timur laut kayak gitu. Timur laut, ya. Terus juga area rumah Anda itu timur lautnya apa? Itu penting. Nah, itu selain juga long term investment, itu juga celebration, happy events kayak gitu. Nah, itu yang bagus. Zona itu sering-seringlah kita pakai, kita manfaatkan, terutama di 3 bulan terakhir ini. Ya, kenapa? Karena energinya di situ bekerja. Sekali lagi, kita nggak bisa mager. Kalaupun kita mau bergerak dan aktif di sektor itu bagus banget. Tapi Feng Shui tidak akan bekerja. Tidak akan bekerja jika tidak kita manfaatkan untuk aktivitas. Ya, seperti layaknya kita punya mobil tapi di garasi nggak dipakai. Ya, atau WiFi. Ya, misalnya WiFi nih sama. Analoginya sama. Feng Shui, energi Feng Shui dengan WiFi itu sama. Kan maunya kita cari WiFi yang terkuat sinyalnya, betul nggak? Nah, kalau kita jauh ya, jauh gitu, mungkin udah berapa meter gitu baru apa? Kok hilang-hilang ya sinyalnya ya, gitu kan? Bisa kayak gitu. Nah, biasa kan kita mau sinyal terkuat, kita deket-deket area. Ini sama. Di situ bisa tercipta koneksi yang bagus, koneksi yang terkuat, sinyal terkuat untuk mendukung hal tersebut. Gitu ya. Ini namanya alignment dengan energi bumi. Seperti itu. Ya, jadi dengerin dulu aja deh, percaya nggak percaya urusan belakangan. Yang penting kalau itu bermanfaat, kenapa tidak saya terapkan, gitu kan? Nah, oke, yang ketiga ya, tadi kan sudah nih di west area dan di northeast area. Kemudian yang ketiga south. Di south, di selatan itu ada noble people di situ. Jika kita mau bikin appointment, kita mau kolaborasi dengan orang, kita mau networking, kita mau bekerja sama. Nah, itu
cari partner, kayak gitu ya. Nah, manfaatkan sektor south atau selatan. Karena di sektor selatan itu juga bagus banget. Dan nggak boleh kotor. Ya, misalnya selatan Anda itu gudang gitu ya. Gudangnya dibersihkan lah gitu ya. Dibersihkan, diberi lampu kayak gitu. Jika ada jendela lebih bagus dibuka. Seperti itu supaya ada pergantian udara dan tidak basi energinya. Jadi energi juga bisa basi. Ya, contohnya satu ruangan tanpa jendela. Terus di situ ya tidak pernah dikotak-atik, lama-lama jadi apa? Pengap, ya, lembab, dihuni makhluk lain. Nah, seperti itu. Dan juga bisa menyebabkan sakit atau apa mungkin karena apa? Jika itu kedatangan sektor energi yang buruk, itu akan memperparah suasana. Jadi misalnya ya, sektor yang buruk seperti apa sih? Contohnya, di tahun ini, ya di tahun ini sektor north atau utara itu adalah sektor yang bisa memicu sakit. Jadi jika kita tidur di area north, kepalanya di north, coba digeser dulu, pindah sementara waktu. Karena Feng Shui ini bagus banget sebetulnya untuk membuat kita itu secara berkala memperbaiki rumah, terus mengatur dekor, ya mengatur posisi perabot, nah seperti itu. Jadi lebih fresh, energinya lebih baru lagi. Nah itu yang terjadi ya dengan Feng Shui. Jadi teman-teman juga kalau nggak tahu maka bisa menghidupkan area yang memang jelek. Jadi kalau tahu itu jauh lebih bagus, ya mengerti jauh lebih powerful gitu ya untuk bisa menghindari lah. Tapi energi jelek biarin aja. Yang penting kita bisa memanfaatkan energi yang bagus. Nah terus yang tadi udah 3 ya. Yang keempat adalah sektor timur. Itu bagus untuk akademis. Jadi kalau untuk belajar, untuk menjual, untuk browsing ya, untuk bikin konten. Nah itu manfaatkan sektor East di tahun ini yang tinggal 3 bulan. Oke, gitu ya teman-teman. Suaranya kecil. Kedengeran nggak? Oke, nggak apa-apa. Semoga ini nanti kita rekam kok ini ya. Jadi teman-teman yang memang nggak dari awal, nggak masalah. Nanti kita bisa share rekamannya ini. Nah, oke, sekarang mungkin nggak sih kalau energi rumah satu dengan yang lainnya itu berbeda? Kayaknya enggak deh, karena seluruh dunia ini sama, ya, dipengaruhi oleh kalau heaven chi yang sama, ya, keteraturan dan sistem planet yang sama, seperti itu, mataharinya juga sama, satu, ya, kemungkinan yang beda hanya musim, ya, seasonnya aja yang beda. Tapi setiap selatan dari rumah kita ya bagus gitu, ya, nggak beda-beda. Yang beda adalah peta energi sebuah rumah atau kantor itu memang bisa di Feng Shui dalam jangka panjang. Jangka panjang artinya untuk paling enggak 20 tahun. Nah, itu yang penting. Paling enggak kita bisa tahu sebelum membangun rumah, kita perlu plotting denahnya, memakai ruangan mana yang memang bagus untuk aktivitas, mana yang untuk tidur, untuk aktif, untuk pasif, seperti itu. Untuk pasif berarti kan untuk tidur, nggak boleh terlalu yang gitu. Kalau untuk aktif, bekerja gitu ya, nggak boleh yang zona jelek, itu juga berpengaruh. Jadi bawaannya mungkin nggak mood. Ingat semuanya itu alignment. Jadi antara heaven chi, kemudian person chi, dan juga earth chi. Nah, yang bisa kita handle, kalau heaven itu nggak bisa kita handle. Yang bisa kita handle ya person chi dan earth chi. Seperti itu. Yang bisa kita atur, yang bisa kita ketahui lebih banyak. Ya, jadi kalau kita nggak bisa bawaannya moody gitu ya, nggak bisa move on, baperan, terus juga mager. Nah itu tanggung jawab Anda gitu loh.
ya, karena memang Anda punya kewajiban untuk membuat diri Anda move on, gitu. Itu secara energi kita bisa handle. Nah, yang nggak bisa dihandle lagi selain heaven C apa? Ya itu kondisi di luar, energi orang lain kita nggak bisa handle. Tapi kita bisa attract. Nah itu, teman-teman juga hati-hati dengan yang namanya mindset gitu, pemikiran, thought gitu ya, think gitu. Karena kita bisa attract tanpa sadar. Sering kan teman-teman attract energi misalnya, aduh kok rasanya pengen telepon mamah ya. Tiba-tiba ibunya telepon, mamanya telepon gitu. Pernah nggak seperti itu? Kalau mungkin buat orang-orang yang peka, sensitif, nah Anda bisa merasakan ini. Anda sering melakukan ini dan nggak sadar mungkin ya. Nah, Feng Shui ini membantu kita yang belum peka ya untuk mengenali energi yang baik atau buruk seperti itu. Jadi kalau kita tahu zona-zona apa saja yang baik, zona-zona mana yang memang perlu kita aktifkan, terutama di bulan Oktober ini ya, energinya kuat banget. Double secara Oktober dan secara 2021. Itu energinya sama persis, beririsan, bertumpuk. Sehingga apa yang terjadi? Kalau baiknya itu juga double, maka jeleknya itu juga double. Ya, terutama di area-area Southeast atau Tenggara. Itu buat sembayang aja deh gitu. Sementara mungkin itu tempat tidur. Kalau Anda pantesan, gue nggak bisa tidur selama ini gitu. Karena kamar tidur gue ada di Tenggara. Nah, cobalah untuk pindah sementara waktu. Itu bisa dilakukan, ya. Itu buat tempat sembayang atau tidak beraktivitas di situ, gitu, ya. Mana lagi sih yang jelek selain tadi? Southeast, North, ya. Terus juga ada sektor lain sih. Sektor lain yaitu di Southwest. Southwest. Jadi Southwest itu barat daya. Kok bisa ya memicu pertengkaran ya? Ya memang seperti itu. Jadi dari Feng Shui suatu rumah bisa dilihat historinya. Itu benar banget. Nah teman-teman yang mau lebih banyak tahu tentang Feng Shui, nanti kita akan adakan kelas 2 hari lagi, itu tanggal 15. Tanggal 15 ya, kita adakan webinar dan teman-teman boleh join di situ ya dengan harga paket ekonomis gitu. Nah, 199.000, tapi untuk teman-teman yang mau tahu lebih banyak, bisa memilih properti yang terbaik, ya, Anda bisa join juga kelasnya 24 dan 25 Oktober. Di situ saya akan buka semua rahasia bagaimana cara memilih properti yang terbaik untuk 25 tahun ke depan. Ya, karena kita memasuki yang namanya era baru, ya, itu periode 9 namanya, di mana seluruh dunia Feng Shui-nya akan berubah. Nah, berarti saya harus beli rumah baru dong? Nggak perlu. Tapi kita bisa aktifkan rumah yang lama itu di mana saja sektornya. Apa sih yang harus saya lakukan dalam waktu 1 tahun ke depan? Ya, kenapa? Karena kita masuk kepada era yang memang mempersiapkan untuk periode 9, tapi kita sebelumnya masuk ke periode kayu dulu. Sekarang ini masih dalam konteks 3 tahun nih air terus menerus. Artinya apa? Banyak sekali ide-ide yang muncul, ya. Banyak sekali pengusaha-pengusaha baru gitu ya, UMKM gitu. Nah, orang yang nggak mau di PHK dan mereka harus mencari usaha dan membuat usaha gitu. Nah, itu adalah 3 tahun ini dan ini adalah tahun terakhir. Tahun depan adalah tahun di mana pertumbuhannya sangat cepat. Jika kita nggak siap, jika kita belum tahu apa yang harus dilakukan, nah, maka 3 bulan ini adalah kunci untuk mempersiapkan tahun depan sampai tahun-tahun berikutnya. Bahwa Feng Shui itu juga memegang peranan yang sangat penting. Ya, jadi sepertiga hidup kita, ya, selain heaven luck itu sepertiga. Kemudian person luck itu sepertiga lagi, usaha manusia, kemudian juga skill kita, pengetahuan, kemudian latar belakang studi. Nah, itu. Jadi bagaimana kita bisa upgrade myself, kita bisa upgrade skill,
upgrade knowledge itu sangat penting. Teman-teman yang nggak ngerti, nggak tahu, harus cari tahu, harus belajar. Nah, itu ya, upgrade yourself. Kemudian yang ketiga, sepertiga lagi adalah earth luck atau feng shui. Rumah, tempat kerja, seperti itu. Nah, tiga ini satu kesatuan bisa mendorong kita untuk melewati hidup ke depannya. Feng Shui bisa membantu untuk pengobatan nggak? Bisa. Bisa. Jadi gini, paling nggak begini Pak. Paling nggak ketika kita terus-menerus tidur di tempat yang sama, ya, dan kebetulan itu secara jangka panjang Feng Shui-nya salah, rumah tersebut, ya, ada tidur di tempat yang salah sehingga energi yang buruk itu terakumulasi terus-menerus. Nah, kalau kita bisa deteksi sejak awal, nah itu lebih bagus. Tapi nggak bisa instan ya, kalau dia sudah kanker di situ misalnya. Terus pindah tempat tidur, terus mau 1 hari sembuh, 1 minggu, 1 bulan sembuh, nggak bisa. Karena kita juga harus memberikan kesempatan energi itu bekerja gitu loh. Energi juga nggak langsung instan, tapi terakumulasi. Dan bukan begini artinya, oh berarti energinya begini nih, kalau satu rumah dibagi 9 berarti kotak begini nih, kotak. Enggak. Energi itu kan seperti udara juga ya. Kita bisa nggak lihat wifi? Nggak bisa kan? Nah, sama. Tapi kita bisa tahu sih kalau misalnya wifi yang kuat terus terhalang tembok besar, itu bisa wifi-nya itu putus-putus loh. Bisa seperti itu gitu, ya. Oke, buka konsultasi perorangan nggak? Iya, silakan aja hubungi, ya, hubungi nomor telepon di di Instagram saya itu juga ada, hubungi manajemen, silakan. Ada Bu, jadi kita bisa mengetahui yang pertama DNA kosmik kita. DNA kosmiknya itu bisa tahu mapping atau peta life path kita. Tema kita apa ini? Tema dekade apa? Jadi jangan berharap bahwa hidupku sama dengan orang lain. Oh no, gitu ya. Nggak mungkin. Memang sih orang itu habis sekolah gitu, terus juga pasti mungkin kerja gitu ya. Kerja, terus menikah, terus beli rumah, terus punya anak gitu. Terus nanti anaknya gantian menikah. Nggak semuanya seperti itu gitu loh. Jadi ada apa ya, tujuan penciptaan Tuhan itu kan, Tuhan menciptakan kita itu sempurna dan unik, tapi hanya kita yang bisa melaluinya. Nah, ini yang penting. Kalau kita nggak tahu desain kita apa, itu yang membuat kita akhirnya loss of hope, atau juga mungkin nggak ngerti nih maunya apa, trial error hidup, ya nggak salah sih, tapi juga apa nggak capek gitu. Kalau kita bisa tahu desain kita apa, itu adalah sepertiga yang bisa kita manfaatkan seperti GPS. Kalau kita mau ke Jakarta misalnya, kan dulu nggak ada GPS, kita nanya orang kan, buka jendela, nanya orang gitu. Nah, tapi sekarang ada teknologi yang luar biasa, dan itu bisa memastikan kita sampai ke tujuan tanpa harus tanya orang gitu. Sama, kami juga memberikan service Wisdom of Life itu untuk memberikan service profiling, ya, profiling lewat tanggal lahir seperti itu. Karena itu ada DNA kosmik di situ, ya, itu sangat berhubungan dengan bermacam-macam hal, karir, investasi, anak, pasangan, pekerjaan, apapun yang kita tahu, ya. Jadi itu yang luar biasa. Jadi kalau teman-teman silakan kalau mau tahu lebih lanjut, ya bisa langsung saja kontak di 0811 2886 168, ya. Oke, 0811 288 6168. Nah, nanti kita akan atur waktu konsultasi, kemudian juga ada pembuatan di situ karena semuanya sangat personal. Jadi tidak sama semua orang, enggak gitu. Sangat personal, ya, profiling. Oke, tanggal lahir kalau nggak tahu jamnya bagaimana bisa? Nggak bisa. Jadi ada part yang memang
nggak kelihatan, yaitu sisi investasi dan sisi anak yang nggak kelihatan. Jadi Feng Shui yang paling tepat adalah mengetahui eksternal, karena itu nggak bisa kita rubah. Kalau kita pertamanya milih salah, ya udah gitu loh. Kita cuma bisa ngutak-atik bagian dalam, dan itu fatal banget. Karena saya ada saudara itu pernah juga ngalami hal yang nggak enak, sehingga sekarang harus pindah. Contohnya seperti ini, depannya itu tinggi banget bangunannya, bukan berarti jelek. Kebetulan rumahnya itu nggak boleh depan ada bangunan tinggi. Ini super tinggi sampai orang begini, gitu ya, super tinggi sehingga apa ya? Bukan bad luck sih, tapi itu menyumbang salah sepertiga yang bisa menyumbang hal yang kurang bagus gitu. Sehingga dia udah jual rumahnya sekarang dan dia pindah ke rumah yang baru. Kayak gitu. Oke. Jika sektor selatan adalah kamar mandi, apakah bisa dapat energi positif? Bisa. Ya. Jadi kamar mandi sekarang itu bukan kayak kamar mandi zaman dulu. Ya, kamar mandi sekarang tuh bersih-bersih gitu. Terus juga ada air yang bersih, sehat gitu ya. Jika kita berlama-lama di situ juga nggak apa-apa. Ya, jadi bikin zona nyaman aja, walaupun itu kamar mandi. Ya, kayak gitu. Nah, energi ini kan berubah terus sih. Berubah terus, setiap tahun berubah, setiap bulan juga berubah. Setiap hari juga berubah, setiap jam juga berubah. Nah, yang tadi saya ceritakan adalah yang praktis lebih cepat untuk aktivasi di bulan ini. Karena bulan depan juga energinya berubah lagi. Bulan ini yang paling penting karena double energinya. Bersinergi dengan tahun 2021. Double jeleknya, double bagusnya. Seperti itu. Ya. Kalau Feng Shui bisa buat pengobatan nggak? Kalau untuk sembuh sendiri nggak bisa, perlu dokter. Ya. Tapi kalau untuk memanfaatkan energi baiknya untuk penyembuhan sangat bisa. Tapi tetap perlu dokter. Pokoknya saya akan share tips-tips yang memang praktis ya, dimanfaatkan aja tipsnya, itu benar. Tidak ada Feng Shui yang formalitas, tidak ada. Jadi ada yang pernah nanya, ini formalitas aja kan, pindah cari tanggal bagus, cuman sekedar pindah gitu, terus nggak ditempatin. Itu juga nggak bisa, karena ketika kita pindah itu momennya tepat, itu mengaktifkan energi yang ada di situ. Ketika rumah groundbreaking, pertama kali, di waktu yang tepat, itu mengaktifkan langsung bagusnya. Jika kita memilih waktu yang tepat. Ya, jika orang married berelasi satu sama lain itu bagus. Terus berantem terus, kira-kira energinya bagus nggak? Apalagi memilih waktu pernikahan yang tidak kondusif. Nah, seperti itu. Bulan ini area selatan dikasih lampu terang 24 jam ya. 24 jam, boleh. Jadi, gini teman-teman, waspadai jika rumah kita itu ada bagian yang hilang. Misalnya selatan. Nah, padahal bulan ini tuh selatan bagus. Bulan ini energi penolong datang. Nah, ini ada satu klien nih cerita nih. Aduh, rumahku L bentuknya. Dan bagian yang hilang itu selatan. Maka dia tidak punya energi penolong. Nah, kalau dia sadar kan bagus. Ya, sadar bagus kan. Pantesan kok gue ketimpa masalah terus gitu. Ngomong gitu. Dikasih lampu terang 24 jam boleh. Ya, buat yang nggak tahu persis, sebetulnya ada bagian detail-detail. 1 hari aktivasi, 2 jam ini aktivasi, seperti itu. Tapi kalau memang mau memanfaatkan energi bulan ini, boleh dikasih lampu. Gitu. Ya. Nah, saya tuh dulu juga nggak ngerti ya, waktu belum belajar Feng Shui. Saya punya mami angkat, itu kok rajin banget gitu, setiap kali membersihkan rumah. Ya, terus juga ada lagi tetangga seperti itu, membersihkan rumah terus-menerus setiap hari. Terus tetanggaku waktu itu ngeluh capek. Ya udah nggak usah dibersihin, kan kita pikirnya sederhana toh. Nah, ternyata itu berefek gitu loh. Rumah yang sehat, rumah yang bersih, walaupun
kan namanya energi walaupun debunya setiap hari, tapi jika dibersihkan setiap hari juga, itu akan mengaktifkan juga energi yang baik, ya, karena mensupport kesehatan, seperti itu. Nah, jadi nggak apa-apa jika teman-teman membersihkan area-area yang bagus. Nggak harus setiap hari, nggak harus setiap hari. Saya cuman baru tahu aja, oh kalau setiap hari dibersihkan, jadi nyaman tinggalnya, ya. Jadi tinggal di rumah tuh jadi betah gitu. Apalagi kan sekarang kita bukan hanya 8 jam, 12 jam di rumah. Kadang-kadang bisa 24 jam di rumah. Ya, maka kita harus menciptakan kenyamanan di rumah sendiri. Saya pernah dengar kaca cermin tidak boleh menghadap ke ranjang. Apakah juga berlaku untuk layar TV tidak baik menghadap ke ranjang? Oh, gini. Nah, ini salah kaprah. Kadang-kadang gini. Memang betul sih, kalau TV itu kan untuk aktivitas aktif, ya. Tidur itu untuk aktivitas pasif. Nah, kalau dicampur, apalagi TV yang nonton kita, nah itu tidak dianjurkan. Karena apa? Ada elektromagnetik di situ yang bisa mempengaruhi tidur nyenyak kita, ya. Kalau tadi ada person chi, kalau yang ini adalah earth chi sebetulnya. Elektromagnetik itu buatan manusia kan, earth chi. Nah, itu yang bisa mempengaruhi sehingga kita nggak nyenyak tidurnya. Padahal kan kita mesti menjaga stabilitas kan, menjaga keseimbangan, harmoni gitu. Jika kita mau lebih baik hidupnya, kita cukup tidur ya, 7 sampai 8 jam, terus juga beraktivitas kayak gitu. Selain juga makan gitu ya. Nah, kalau kaca memang tidak boleh menghadap ke tempat tidur. Karena kaca itu air. Sama. Jika air itu juga melambangkan ide-ide, pemikiran, inovasi, jadi kita nggak bisa tidur kayak gitu loh. Elemen air gitu. Kaca itu kan elemen air. Nah, terus juga ada ini sebetulnya Feng Shui itu bukan benda-benda ya, bukan aku pakai ini terus jadi aku tambah kaya gitu ya, enggak. Atau aku taruh ini, taruh kucing begini-begini, terus tokonya jadi rame, enggak. Itu ada bagian dari sugesti. Feng Shui yang murni adalah murni kita melakukan pengamatan secara eksternal Feng Shui, ya. Kemudian juga melakukan kalkulasi apa yang perlu di-cure, diremedi, ya, di sektor ini gitu, supaya tidak berefek pada penghuni rumah. Dan lagi apa yang perlu dihitung nih? Nah, kalkulasi metodenya. Jadi banyak hal yang memang orang tuh kadang salah kaprah gitu. Kalau daerah timur laut itu dapur gimana? Nggak apa-apa, bagus. Yang nggak boleh adalah di Northwest. Ingat-ingat teman-teman. Northwest Anda tidak boleh ada dapur. Kalau ada, langsung pindah. Kenapa? Karena itu memicu kepala rumah tangga mengalami hal yang tidak enak. Contohnya bisa jantung, bisa kebangkrutan, kayak gitu. Ya. Dan ini real. Saya sudah pernah menganalisa salah satu yang kepala rumah tangganya meninggal karena dia bangun di bagian sektor Northwest, barat lautnya itu jadi dapur. Itu pantang banget. Dan saudara sepupu saya sendiri itu jantung bocor harus operasi ke Singapura kayak gitu. Jadi harus pindah rumah atau pindah dapurnya, ya. Ya, terus nggak boleh sebelahan juga. Air wasbak dengan dapur. Dengan kompor. Dengan kompor di dapur gitu ya. Kenapa? Karena kompor itu api dan ini air. Itu keles. Kalau loh gimana ya? Jadi nggak bisa dipindah lagi gitu. Geser, tengahnya kasih tanaman. Gitu. Jadi semua ini serba keseimbangan dan apa ya? Keselarasan. Tengah boleh kasih tanaman yaitu kayu. Kayu adalah bridging antara air dan api kayak gitu. Ya, karena air support kayu dan kayu support api.
Nah, boleh nggak di timur laut? Boleh. Jawabannya adalah boleh banget, boleh. Ya. Nah, sekarang gini, ada lagi sih yang antara ini benar atau enggak ya. Kalau masak itu nggak boleh keluar gitu kan? Masak tuh nggak boleh keluar. Maksudnya keluar gimana? Ini pintu pintu masuk main door gitu ya. Terus masak tuh nggak boleh begini. Nah, katanya bisa buang rezeki. Bener nggak sih gitu? Saya mendalami kenapa kasus ini, kenapa ada omongan seperti ini. Ternyata begini, biasanya rumah yang baik adalah memasukkan qi yang terbaik dari pintu utama. Itu, ya. Nah, jadi kita perlu tahu dulu pintu kita ini pintu rezeki bukan. Itu yang paling penting. Untuk toko, untuk rumah, untuk perusahaan, untuk pabrik, untuk kantor gitu. Kalau pintu rezeki, maka ketika orang lalu lalang keluar masuk di situ, itu akan membawa energi yang bagus dan mendukung seluruh kantor itu ya bekerjanya luar biasa. Nah, balik lagi tadi, kalau begini artinya masuk akal juga gitu loh. Ini kan memasukkan qi yang bagus, tapi kok ini dikeluarkan lagi gitu. Tapi bukan semata-mata hal seperti itu. Itu hanya pikiran praktis yang memang orang nggak ngerti feng shui ya. Yang penting adalah bagaimana kita menerapkan yang 3 hal. Dapur itu penting, main door dulu ya. Yang pertama pintu utama sangat penting, yang kedua adalah dapur, yang ketiga adalah bedroom, ya tempat tidur. Itu 3 hal penting di feng shui yang harus bener dulu gitu. Nah kalau dapur tadi yang nggak boleh di mana? Dapur yang nggak boleh yaitu di northwest, itu pantangan banget, ya pantangan banget. Nah kalau masak hadapnya hadap mana? Nah itu perlu waktu khusus, ya. Kenapa? Karena ada feng shui yang memang yang pertama harus dianalisa adalah rumus atau peta energi rumah tersebut dulu dalam jangka panjang. Setelah itu baru disesuaikan dengan penghuni. Jadi satu bagian kecil, tapi yang penting adalah bagaimana menganalisa peta energi. Kalau untuk renovasi ya, renovasi jangan sembarangan renovasi juga gitu. Ada yang sisi bagus. Sekarang nih, Anda boleh catat ya. Yang bagus tadi mana aja? West. Ya, walaupun itu garasi nggak apa-apa, perbaiki. Karena belum tentu tahun depan Anda perbaiki. Ya, kalau Anda mau mendapatkan manfaat baiknya, maka West itu bisa Anda jadikan tujuan untuk perbaikan. West, kemudian yang kedua tadi kan ada apa? South juga ya. Kemudian juga selain selatan, timur nggak boleh. Jadi yang boleh sekarang hanya di sisi itu aja, selatan, west, northeast pun northeast 2, northeast 3. Tidak boleh northeast 1. Tidur sudah di sektor northeast. Kepala tidak boleh di north. Ya, betul. Berarti wajah kita hadap selatan. Enggak. Kepalanya di selatan aja, Bu. Ya. Enggak, ini gini. Ini untuk teman-teman yang memang belum dianalisa secara kompleks, secara jangka panjang. Jadi ini hanya praktis untuk bulan ini dan bulan-bulan ke depan, penghabisan 2021 ini. Karena begitu kita sudah memasuki 2022, itu energinya berubah lagi, Bu. Nah, Ibu kan sudah konsultasi dengan kami jangka panjang, no worries. Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa ya. Walaupun itu kepalanya di north, tapi posisinya bukan north. Kami yakin. Itu masih oke. Gitu. Ada sih, Feng Shui itu percaya nggak percaya, tapi nggak perlu percaya. Yang penting adalah manfaatnya gitu. Dirubah 1 meter, orang bisa hamil. Itu kan luar biasa. Saya aja nggak percaya, tapi selalu dihadapkan dengan kasus-kasus yang membuat saya, oh begitu toh, gitu ya. Karena dari pengalaman yang sudah bertahun-tahun, makanya banyak kasus yang memang itu seperti mukjizat, miracle. Padahal enggak, itu keselarasan aja antara manusia dengan bumi. Buat teman-teman, saya ingatkan kembali bahwa
tahun ini energinya sangat bagus, ya, sangat bagus. Double-nya sangat jelek, jeleknya gitu. Double juga. Jadi manfaatkan bulan Oktober ini untuk mendapatkan Ci yang terbaik. Terima kasih buat kesempatannya. Sukses selalu untuk Anda semua. Oke, bye-bye. Makasih ya.